Selamat datang di podcast Konde.co, podcast yang membahas berbagai topik yang relevan dengan kehidupan perempuan, kelompok marginal, dan melakukan interseksi. Obrolan kita kali ini adalah tentang generasi anak muda yang disebut sebagai generasi gula. Namun bagaimana dengan kondisi para buruh-buruh muda yang terutama bekerja di pabrik? Karena upah buruh yang kecil membuat mereka sulit mengakses makanan sehat. Akibatnya, mereka masuk dalam rezim industri generasi gula. Jurnalis Konde.co Ika Aryani melakukan peliputan soal ini. Para perempuan buruh pabrik sebenarnya ingin mengkonsumsi makanan sehat, seperti makanan organik. Namun mereka tak bisa mengaksesnya karena upah kecil dan kerja yang berat. Linda adalah salah satu buruh yang ditemui Konde.co yang bekerja di kawasan Berikat Nusantara, KBN Cakung, Jakarta. Jam kerja yang tinggi dan harus kejar target kerja membuat Linda tidak setiap hari bisa masak makanan sehat. Linda akhirnya banyak membeli makanan yang dijual di sekitar pabrik karena ia tidak mungkin bisa mengakses makanan sehat karena mahal. Jadi Linda makan dengan seadanya. Jarak tempuh antara tempat tinggal dan pabrik mereka bekerja juga membuat mereka tak cukup waktu untuk masak. Selain itu, ia menambahkan faktor keuangan dan kelelahan kerja juga menjadi alasan buruh tidak bisa membeli makanan sehat. Kelelahan kerja yang dimaksud adalah soal target produksi kerja. Misal ditarget harus selesai pasang kerah baju sebanyak 60 pieces dalam sehari. Mau kita ke toilet atau mau minum, pihak perusahaan tidak mau tahu. Selain itu, ada mesin rusak yang menghambat pekerjaan. Akibatnya pekerjaan bertambah selain harus mendapatkan target produksi yang sudah ditentukan. Banyak buruh pabrik yang kemudian membeli teh kemasan saat kerja. Selain karena harganya murah, minuman itu juga dapat mengganjal perut saat lapar. Hal senada juga diamini oleh Jumisi, Wakil Ketua Serikat Buruh FSPBI. Ia mengatakan jam kerja dan upah yang kecil membuat buruh sulit sekali untuk menjangkau makanan 4 sehat, 5 sempurna. Ketika jadi buruh pabrik, saya sarapan cuma roti, siang beli lauk saja, nasi bawa sendiri, bahkan saya kerap puasa Senin dan Kamis untuk ngirit. Apalagi bagi yang pulang malam udah gak sempat ke pasar. Akhirnya bikin mie instan, kata Jumisi yang ditemui oleh Konde.co. Konde.co kemudian menghubungi Dr. Haryati Sinaga, seorang akademisi dan juga pengamat politik pangan dan gender. Ia mengatakan bahwa dari perspektif kelas pekerja, perempuan pekerja sebenarnya ingin mengkonsumsi makanan sehat seperti makanan organik. Namun mereka memiliki keterbatasan waktu dan keuangan. Pengeluaran mereka sudah habis untuk transportasi dan sewa tempat tinggal, sehingga mengeluarkan biaya untuk membeli makan sehat harus dikesampingkan. Akhirnya makanan cepat saji yang tidak terjamin nutrisinya menjadi solusi konsumsi mereka sehari-hari. Lebih lanjut, Haryati Sinaga mengatakan jika jajanan cepat saji yang aksesnya mudah ditemui sifatnya adalah rekreasional. Karena dengan mengeluarkan biaya sedikit, konsumen sudah merasa cukup kenyang dan merasakan makanan yang enak walaupun tidak sehat. Kemudian jika berbicara tentang makanan sehat, spektrumnya sangat luas dan berkaitan dengan relasi sosial. Misalnya, sayur yang diproduksi besar-besaran tentu menggunakan rekayasa produksi yang tidak menjamin sayur tersebut sehat. Haryati Sinaga yang sempat mengamati ibu-ibu bekerja di kebun sawit mengatakan, karena tidak mampu membeli makanan, mereka kemudian memetik tumbuhan pakis. Ibu-ibu itu memetik tumbuhan pakis di sekitar pohon sawit untuk dijadikan sayur, padahal tumbuhan tersebut sudah terpapar pestisida. Karena sayur kan identik dengan makanan sehat, namun jika sudah terpapar pestisida dalam jumlah yang banyak, tentu bukan makanan sehat lagi. Linda juga mengatakan bahwa ia dan beberapa rekannya yang berusia 30 tahun ke atas juga mengalami tumor payudara dan kista. Ia mendengar bahwa penyebab salah satunya adalah karena mengkonsumsi makanan instan. Konde.co lalu menghubungi Dr. Ahmad Kurnia, ahli bedah tumor yang mengatakan bahwa jajanan cepat saji dapat menimbulkan penyakit seperti tumor dan kista. Ia mengatakan bahwa sesungguhnya jika tidak dikonsumsi secara berlebihan, makanan atau minuman tersebut tidak akan menyebabkan penyakit. Konsumsi gula yang berlebihan juga ada kaitannya dengan akses terhadap air minum yang buruk. Haryati Sinaga mengatakan bahwa kita nggak bisa nyalain masyarakat. Contohnya buruh pabrik. Ketika haus dan butuh energi secara bersamaan, maka mereka akan memilih membeli teh manis kemasan. Karena itu bisa menghemat waktu makan, menghilangkan haus, harganya murah dan mudah didapatkan. Pungkasnya, kata Haryati Sinaga, jika harga minuman berpemanis menjadi mahal, maka masyarakat akan memilih air mineral untuk dikonsumsi.
Jadi cukai jangan dilihat sebagai goals atau tujuan, namun dilihat sebagai salah satu instrumen untuk membentuk pola hidup sehat. Terima kasih sudah mendengarkan dan mari bergabung dalam perjalanan kami untuk menyediakan platform bersuara bagi mereka. Konde.co adalah media yang memperjuangkan perempuan, kelompok marginal, dan intersection.